Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rosdianti. Perkenalkan, nama saya Rias Jegita Andriana. Perkenalkan, nama saya Nadia Herunisa. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Nur Haromain. Perkenalkan, nama saya Rahmalia. Di sini kami akan mengambil tema Dadaha dalam Perubahan antara Kemacetan dan Perkembangan UMKM. Halo, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Rias Jegita Andriana yang sedang berada di kawasan Dadaha Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua tantangan yang saling terkait di Dadaha Tasikmalaya, yaitu kemacetan yang semakin parah dan peningkatan UMKM pilar ekonomi lokal. Mari kita telusuri bagaimana kejadian ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan apa solusi yang dapat diambil untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Dadaha adalah kawasan di Tasikmalaya yang terkenal sebagai pusat berolahraga dan berrekreasi. Di area ini terdapat berbagai fasilitas umum seperti stadion, lapangan olahraga, serta taman yang sering digunakan warga untuk berolahraga dan bersantai. Kawasan Dadaha menjadi salah satu tempat favorit di Tasikmalaya karena ruang yang cukup luas dan lingkungan hijau di tengah kota. Namun sekarang Dadaha dikenal sebagai tempat kulineran berkat perjuangan dan infrastruktur yang semakin berkembang. Untuk lebih memahami hubungan antara kemacetan dan peningkatan UMKM, mari kita simak penjelasan dari Rahmalia. Terima kasih Rias Jegita Andriana. Seperti yang telah disampaikan, perubahan di Dadaha ini memang memunculkan berbagai pandangan, khususnya tentang kemacetan dan perkembangan UMKM. Kemacetan yang sering terjadi di kawasan kuliner adalah isu kompleks. Tingginya minat masyarakat untuk mencoba berbagai makanan seringkali mengakibatkan kesulitan akses. Pengunjung yang rela antri demi mencicipi hidangan tertentu seringkali kesulitan menemukan tempat parkir dan akses masuk yang tersendat. Situasi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pengalaman kuliner, tetapi juga merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergantung pada kehadiran pengunjung untuk penjualan. Ditambah lagi, kemacetan memperburuk tantangan distribusi barang bagi UMKM. Kawasan kuliner yang populer bisa menarik ribuan pengunjung setiap hari, terutama di akhir pekan. Meskipun suasana ramai ini menyenangkan, banyak pengunjung yang justru merasa kesulitan menikmati makanan karena kemacetan. Meski banyaknya pengunjung menunjukkan keberhasilan kawasan kuliner, kenyataannya kemacetan bisa menyebabkan penurunan penjualan. Pelanggan yang terjebak dalam kemacetan seringkali mengubah pikiran, memilih untuk pergi atau beralih ke pilihan makanan yang lebih dekat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang dampak kemacetan dan perkembangan UMKM di Dadaha. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam, sekarang kita akan mendengar langsung dari masyarakat yang mengalami perubahan ini sehari-hari. Salwa Salsabila telah siap untuk mewawancarai pedagang untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mereka merasakan dan menghadapi perubahan ini. Silahkan, Salwa. Terima kasih Rahmalia. Saat ini saya sedang bersama salah satu UMKM yang ada di Dadaha. Selamat siang Kak. Siang Kakak. Saya dengan Salwa Salsabila dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Nama saya Kakak Bila Hardianti. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Langsung saja ya Kak, apa strategi yang Kakak terapkan untuk menarik pelanggan di tengah kemacetan ini? Untuk menarik pelanggan, paling saya dagangnya pisang ya Kak. Jadi kalau lagi macet gini kan enak-enaknya sambil makan pisang gitu. Strategi dari saya begitu ya. Kalau lagi macet emang sih kadang-kadang susah juga ya kalau pembeli. Soalnya kan pisang mah digoreng dulu dadakan gitu ya, nggak langsung jadi gitu. Jadi kalau lagi macet ya strateginya gitu aja sih. Baik, seberapa besar dampak yang Kakak terima dari kemacetan ini? Sangat besar sih kalau macet mah ya. Soalnya kalau macet juga ngaruh sama jualan juga ya. Soalnya kan kalau macet jarang banyak orang yang berhenti juga. Paling yang ada di sini-sini aja sih yang main biasa gitu. Baik, masuk yang pertanyaan terakhir. Apa harapan Kakak untuk kemajuan UMKM di tengah kemacetan ini? Harapan saya buat lebih tertib aja lah itu ya. Yang pertama biar pedagang-pedagang lebih lebih banyak manfaatnya lagi. Makasih ya Kak, terima kasih atas pandangan dan informasi yang Kakak berikan. Semoga
harapan kakak dapat terwujud untuk kemajuan UMKM dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih ya kak. Demikian penjelasan dari salah satu UMKM yang ada di Dadaha. Selain itu, ada pihak lain yang merasakan dampak dari kemacetan ini. Salah satunya yaitu tukang parkir yang sehari-hari berada di padat area ini. Untuk mengetahui perspektif mereka, ada rekan saya Nadia yang akan mewawancarai salah satu tukang parkir di sini. Nadia, silahkan. Terima kasih, sekarang saya bersama salah satu tukang parkir di Tasikmalaya. Selamat siang, Pak. Siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Herunisa dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ibeng. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Di sini kami akan membahas dampak kepadatan pengunjung di Dadaha Tasikmalaya. Baik, Pak. Apa kendala Bapak terkait kepadatan pengunjung saat mengatur parkir? Kalau masalah kepadatan pengunjung, kalau di kita itu nggak ada kendala ya. Soalnya ada positifnya juga kalau masalah kepadatan pengunjung. Soalnya buat parkiran ya jadi rame kayak gitu ya, jadi penuh. Terus buat para pedagang juga alhamdulillah pada lari semuanya. Nah, gitu. Baik. Bagaimana pendapat Bapak terkait kendaraan yang parkir di pinggir jalan yang sering menyebabkan kemacetan? Nah, kalau buat yang parkir di pinggir jalan, kalau misalnya yang bikin macet itu biasanya yang nggak ada surat izinnya ya, kayak gitu biasanya. Nah, tapi kalau di kita ini, alhamdulillah buat daerah Dadaha ini semuanya kita udah ada surat izin dari UPTD-nya. Jadi kalau buat yang di pinggir jalan itu udah tertata juga kayak gitu. Kalau misalnya udah padat ya mungkin kita alihin ke area yang lain kayak gitu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak supaya area parkir di sini lebih tertib? Ya mungkin buat area sebelah sini itu buat mobilnya, buat pemerintahan tolong juga dikasih luang juga, dikasih buat tempat parkirnya juga. Soalnya di sini kalau misalnya kita masukin kayak mobil atau dicampur sama motor itu pasti akan dampaknya itu jadi macet kayak gitu. Terima kasih atas pandangan dan informasi yang Bapak berikan. Semoga harapan Bapak dapat terwujud demi kenyamanan masyarakat. Tadi kita sudah mendengar pendapat dari tukang parkir di Dadaha Tasikmalaya. Sekarang kita akan beralih ke Repa yang akan mewawancarai beberapa pengunjung untuk mendapatkan sudut pandang mereka. Silahkan Repa. Baik, terima kasih Nadia. Sekarang saya bersama beberapa pengunjung di area ini untuk mendengarkan langsung pendapat mereka. Saya ingin tahu bagaimana pandangan mereka terkait kemacetan di kawasan Dadaha dan perkembangan UMKM. Mari kita mulai bertanya kepada beberapa orang di area ini. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, saya Reva Rosdianti dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Resa. Paksi. Sania. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami ingin menanyakan terkait kemacetan di kawasan Dadaha dan perkembangan UMKM. Menurut Anda, apa penyebab utama dari kemacetan di daerah ini? Mungkin untuk kemacetan di daerah ini ya, kayak UMKM-nya tuh belum ada tempat khusus gitu kayak buat jualannya. Jadi kayak banyak UMKM yang berjualan di pinggir jalan, terus kayak banyak yang parkir sembarangan juga. Jadi kayak transportasi lewat juga susah gitu. Apakah Anda merasa perkembangan UMKM di daerah ini cukup berkembang dan mampu bersaing dengan bisnis besar? Mungkin iya ya, karena di sini kan banyak UMKM yang sudah viral karena banyak seleb-seleb TikTok yang mereviewnya. Lalu, apa harapan Anda ke depannya untuk perkembangan UMKM di daerah ini? Mungkin untuk harapan kedepannya UMKM di Dadaha ini bisa terus berkembang, terus juga bisa lebih luas lagi, serta dalam pemanfaatan teknologi ya bisa dipasarkan secara online juga. Terus juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihannya.
Baik. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Kita sudah mendengarkan berbagai perspektif menarik mengenai perkembangan UMKM dan kemacetan di kawasan daerah Dadaha. Sekarang kita kembalikan kepada Rahmalia yang akan menyampaikan opini dan solusi. Silahkan Rahmalia. Terima kasih Reva. Dari berbagai pandangan yang sudah kita dengar, terlihat bahwa kemacetan di kawasan Dadaha memang sudah menjadi perhatian, terutama saat ada aktivitas UMKM yang semakin berkembang pesat di sini. Kemacetan di kawasan kuliner dapat dilihat sebagai indikasi positif dari tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM. Ini menunjukkan kebutuhan pasar akan inovasi kuliner yang unik. Namun, pelaku UMKM perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan ini agar dampak positif dapat terus berlangsung. Dengan pendekatan inovatif, mereka dapat memanfaatkan popularitas tersebut untuk menciptakan pengalaman kuliner yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan usaha. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman kuliner dan mengatasi kemacetan di kawasan UMKM, beberapa strategi inovatif dapat diterapkan. Di antaranya, inovasi layanan seperti sistem pemesanan dan pengantaran online dapat membantu UMKM mempermudah pelanggan memesan sebelum berkunjung, sehingga mengurangi antrian dan kerumunan. Selanjutnya, pengaturan transportasi yang lebih baik, termasuk peningkatan infrastruktur dan petunjuk yang jelas untuk area parkir, serta penggunaan ruang publik sebagai area parkir sementara, dapat membantu untuk mengatasi masalah kemacetan. Selain itu, kerjasama antar UMKM dalam bentuk festival kuliner atau bazar secara berkala juga dapat meningkatkan lebih banyak pengunjung sekaligus, mendistribusikan pengunjung dengan lebih merata dan mengurangi kemacetan. Terakhir, revitalisasi ruang publik dengan membuat zona pedestrian di sekitar kawasan kuliner dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung, mengurangi penggunaan kendaraan, dan menciptakan pengalaman kuliner yang lebih baik. Dengan menerapkan strategi tersebut dan bekerja sama dengan berbagai publik, UMKM di kawasan kuliner tidak hanya dapat bertahan di tengah kemacetan, tetapi juga tumbuh menjadi ekosistem kuliner yang lebih baik, inovatif, dan ramah. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat komunitas lokal, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Bagi setiap pengunjung, kolaborasi yang baik, kreativitas, dan inovasi adalah kunci menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi UMKM kuliner. Baik, saya kembalikan ke Ria Sagita Andriana untuk menutup acara hari ini. Silahkan, Ria. Terima kasih Rahmalia atas pemaparan yang sangat informatif. Setelah mendengar berbagai perspektif dan solusi yang telah disampaikan, kita jadi lebih memahami isu kemacetan dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM di Dadaha Tasikmalaya menghadapi dua tantangan utama, yaitu kemacetan yang mengganggu akses dan perkembangan UMKM yang sangat diperlukan untuk ekonomi lokal. Meskipun kawasan kuliner menarik banyak pengunjung, kemacetan dapat menurun kenyamanan dan penjualan UMKM. Untuk mengatasi ini, perlu diterapkan strategi seperti sistem pemesanan online, pengaturan transportasi yang lebih baik, dan kerjasama antar UMKM dan dalam acara berkala. Dengan ini, kita dapat menciptakan pengalaman kuliner yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Dadaha. Semoga diskusi ini bisa menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. A few moments later. Ayah budak. Baiklah, baik. Dadaha Tasikmalaya. Lokal. Mari kita Tidak. UMKM yang semakin berkembang pesat di sini. Kemacetan di kawasan kuliner dapat Tidak. Terima kasih Reva. Dari berbagai pandangan yang sudah kita dengar, terlihat bahwa kemacetan di kawasan Dadaha memang menjadi perhatian, terutama saat ada aktivitas UMKM yang semakin berkembang pesat di sini.
Lanjut weh. Yang memberi, yang bahasa Indonesia. Alhamdulillah hujannya udah reda, soalnya tadi udah didoain sama Ibu Teti. I love you Bu Teti.